ihsan. Ihsan itu adalah di situ amalan-amalan yang melebihi dari ritual aja. Ada orang itu kok jauh dari dunia, dia menjaga dunia. Dunia dia hidup di dunia ini, dia beramal baik tapi dia menjaga. Oh, dia zuhud. Zuhud ini bahasa dari kata ihsan, itu diartikan oh dia itu tidak terlalu cinta dengan dunia. Oh, dia orangnya penyabar. Dia mengamalkan ini sifat ihsan, kategori ihsan. Dia itu kalau di celah, dia diuji dengan ini itu, dia sabar. Ada sabar, ada zuhud, ada qanaah, menerima, ada apalagi kemudian banyak nanti di dalam zuhud itu. Cuman itu adalah tingkatan setelah Islam, setelah orang itu beriman baru ihsan. Maka kalau hanya beriman aja, tidak mengamalkan tadi adalah rukun-rukun Islam, maka kurang sempurna. Kurang sempurna. Apakah nanti akan masuk surga? Nah, ini nanti ada penjelasannya di sini, ada nanti khalidina fiha, nanti kita tidak coba jelaskan di sana. Annalahum ajron hasana, maka bagi mereka adalah ganjaran yang baik. Nih, orang itu perlu dikasih namanya kabar gembira. Kasih semacam motivasi untuk terus istiqomah, Bapak-bapak. Saya beberapa kali mungkin menyampaikan ya di sini juga bahwa ketika kita punya anak, kemudian anak itu sudah baik, maka kita terus motivasi. Bahkan kalau perlu kita kasih hadiah, perlu, nggak masalah, untuk mempertahankan agar dia tetap baik. Anak ini sudah semangat menghafal Quran seandainya, maka kemudian kita kasih apresiasi, baik. Karena sekarang ini seperti kita lihat anak yang ceknya itu baik, sholatnya baik, mau baca Quran, banyak atau sedikit Bapak-bapak? Saya mau tanya nih, jujur nih, anak ya SMP, SMA gitu loh, atau mungkin kuliah, yang dia sholatnya rajin, bukan di pesantren nih. Saya kalau di pesantren mah itu karena dipaksa, ya kan. Coba yang di rumah, jujur aja, ya kan. Anak SD 4, 5, 6 itu kan udah mulai harus diwajibkan kan gitu. SMP, SMA, bahkan kuliah, coba. Apakah yang sholatnya itu rajin banyak? Banyak nggak? Jujur aja, Pak. Nggak hanya di kota, bahkan di kampung-kampung. Apalagi baca Quran. Maka kalau kita punya anak kok sudah punya track yang bagus, perlu diwayubasyiro ini, perlu dikasih semacam reward, perlu dikasih semacam kita ngasih dia sesuatu agar dia tetap baik, agar dia tetap istiqomah, perlu. Makanya ada ulama itu yang bukan kok memanjakan anak, tapi ketika anak itu sudah baik, dia minta ya kalau bisa diturutin, semisal masih mampu dilakukan. Agar agar anak ini tidak kemudian beralih ke tempat lain yang tidak baik, yang di situ bisa dia dapat yang diinginkan. Paham ya maksud saya ya? Anak ini seandainya sudah baik, kita kasih kesempatan di situ, dia mau menginginkan sesuatu yang kita masih mampu, kita fasilitasi. Daripada nanti dia harusnya pindah ke tempat lain yang di situ tidak baik, tetapi dia dapat apa yang dia inginkan. Nah, makanya kita sekarang ini dalam rangka harus berlomba-lomba nih dengan hal-hal yang tidak baik di luaran sana. Apalagi di media sosial. Media sosial itu kalau kita lihat di YouTube, di TikTok segala macam, yang banyak dilihat itu apakah pengajian? Ya mungkin pengajian ustadz-ustadz tertentu saja kan. Tapi coba kalau yang menari, yang segala game segala macam, yang nonton jutaan. Kita itu sekarang harus berpikir ke situ, lombanya itu ke sana. Karena kalau enggak, kasihan anak turun kita nanti. Kasihan anak cucu kita nanti itu kayak gimana? Kalau kita yang masih dalam hal kebaikan ini tidak memberi reward dengan orang-orang yang baik. Maka masjid-masjid itu bagus sekali mengadakan yang rajin sholat subuh kayak Masjid An-Nur itu kan dikasih umroh, itu dalam rangka untuk mengimbangi. Orang yang berbuat maksiat aja mereka dikasih fasilitas, mereka didorong, masa kita yang melakukan kebaikan enggak? Itu minimal kita lakukan kepada anak kita, Pak. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran kok.
Al-Quran bahkan memberikan semacam motivasi ini, memberikan kabar gembira. Oh, kamu kalau kau tetap baik, beramal baik, maka kamu akan dapat ganjaran yang baik. Ganjaran yang baik itu surga. Ganjaran yang baik itu kenikmatan nanti di surga. Maka ini kalau kita tarik ayat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kalau kita punya anak, kita punya saudara, kita punya sebuah power, kok ada orang baik, ya kita kasih motivasi, bahkan kita kasih hadiah agar orang itu tetap baik. Nah, gimana dia dapat hadiahnya dari tempat lain yang tempat maksiat, ya kan? Aku mau di sana aja, di sana bisa dapat hadiah, ya kan? Maka sampai ada Pak seorang ulama itu yang ketika kayak pilkada begini nih, saat ini, saya sih bukan dalam mendukung siapapun. Ada pilkada, kemudian kok yang satu ini, calon yang satu ini, kalau nanti jadi, itu madorotnya besar, gitu kan? Yang satu lagi kalau jadi kemungkinan madorotnya tidak terlalu besar nih seandainya. Yang madorotnya nanti itu besar kok dia nyuap nih biar jadi, maka yang satunya lagi ini tadi, kalau dia tidak ngasih suap lah istilahnya ke orang-orang milih ini, nanti nggak jadi bakalan. Ya dia ngimbangi dalam rangka apa? Dia dalam rangka bukan menyuap, tapi dia dalam rangka melawan kebatilan. Paham ya saya maksud ya? Jadi orang yang suap dan menyuap itu tidak selalu dalam hal neraka, kan itu hadisnya kan, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan disuap nanti akan di neraka, gitu kan. Nah, tapi kalau orang di mana-mana menyuap ini untuk sebuah kejahatan, sedangkan kita yang baik diem aja, ya kan? Dan nanti kalau diem kita kalah, padahal kalau untuk menarik orang itu juga harus dikasih uang, maka ini dibolehkan dalam hal bukan menyuap, tapi dalam hal melawan kebatilan. Nih, maka ayat ini konteksnya bisa kita tarik ke saat ini, karena saat ini itu banyak sekali anak-anak muda, anak-anak yang istilahnya masih belum tahu kehidupan ini sebenarnya, apalagi mungkin ilmu agamanya masih jarang atau mungkin nggak ada, hanya ikut-ikut yang tidak baik, di sana dapat uang kok. Kita sebagai orang tua minimal Pak ngasih hadiah, ngasih apa untuk motivasi anak itu berbuat baik. Itu ayat ini, itu maksudnya gitu. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana makitsina fihi abada. Lanjutan ayatnya ya. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Imam Al-Mahalli mengatakan yang dimaksud fihi itu apa? Al-jannah, yaitu mendapatkan surga. Nih, yang dimaksud fihi di sini, makitsina fihi, mereka akan kekal di dalamnya. Maksudnya di dalamnya itu adalah dalam surga. Selama-lamanya, Bapak-bapak mau nggak tinggal di surga selama-lamanya? Pasti mau kan? Apakah mudah untuk mendapatkan itu? Tentu ada hal-hal yang harus kita penuhi kan? Nih, ada orang itu yang masuk surga itu cepat karena dia selama hidupnya amal kebaikannya lebih banyak, maka cepat dihisapnya itu hisaban yasiro, cuma hisap yang ringan, ya kan? Tapi ada juga yang dia itu dosanya lebih banyak, perbuatan buruknya lebih banyak daripada kebaikannya, maka ya akan lama akan dibersihkan dulu di neraka, baru nanti masuk surga. Maka kita tidak boleh kemudian menjudge orang, kamu masuk neraka, kamu neraka nih, nggak boleh. Karena Allah ini punya yang namanya sifat fadl, sifat Rahman, Rahim, ya kan? Bisa nggak Pak orang yang barangkali amalan secara kebaikannya di dunia ini biasa, tapi sama Allah dicintai, kelak di akhirat kemudian dia bisa masuk surga cepat? Bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Atau sebaliknya, orang yang beramalnya banyak, dia salatnya rajin, ibadah sholatnya nggak pernah putus, puasanya nggak hanya Ramadan saja, kemudian dia juga umroh, haji pernah, tapi kemudian nanti dia masuk neraka dulu, bahkan dilemparkan ke neraka, bisa nggak? Karena kita ini hidup tidak hanya berhubungan dengan Allah,
Ingat, ada ketakwaan yang bersifat vertikal, yaitu kepada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita umroh, kita zakat, kita sedekah, kita haji, itu hubungannya dengan Allah. Tapi kita punya ketakwaan sosial, yaitu hubungan kita dengan manusia. Dan hubungan kita dengan manusia ini itu biasanya lebih berat pertanggungjawabannya. Makanya orang itu kalau yang dia baik dua-duanya, urusan sama manusia beres, urusan sama Allah beres, insya Allah masuk surganya cepat. Tapi kalau hanya Allah aja yang dia pikirkan, ada nggak Pak orang yang ibadahnya rajin secara vertikal nih kepada Allah, hablum minallah, itu baik banget, tapi sesama manusia dia nggak baik? Ada nggak kayak gini? Ada. Jangan sampai kayak gini Pak, dari masjid sholat subuh sampai rumah marah-marah sama istrinya, mana ini belum dibuatin kopi, mana ini masih ini. Apa? Itu yang akan menjadi kesan nggak baik bagi anak kita. Masa dari sholat jamaah marah-marah sih hanya soal dibuatan kopi atau enggak, ya kan? Atau dia rajin sholat tapi kemudian sama orang di jalan nggak nyapa, sama orang sering marah-marah, sama tetangganya nggak baik. Ini gimana? Padahal harusnya, namanya kalau ibadah sama Allah itu baik, harusnya buahnya sama orang lain akan baik. Ya Pak ya, kan begitu. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhiri falyukrim dhaifa falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Kan kata Nabi begitu. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti kan dia ibadahnya harusnya sudah baik dong, sholatnya sudah terjaga. Dia yakin dengan Allah, dia yakin ada hari akhir, ada nanti dihisab, ada nanti surga neraka. Harusnya dia baik dengan sama dong. Tapi kalau dia kok hanya baiknya saat ibadah sama Allah, sama tetangga, sama teman, sama orang lain gak baik, gimana? Ini yang harus kita perbaiki barangkali, kalau memang kita selama ini baiknya hanya kepada Allah, tapi harus dua-duanya. Khalidina fiha, ini makifina fihi abada, maksudnya selama-lamanya. Nih, orang kalau sudah masuk surga Pak, kata ayat lain itu tidak akan dikeluarkan lagi. Udah masuk surga itu abada. Tapi orang masuk neraka itu bisa selama-lamanya, bisa juga tidak. Orang yang kafir dia akan di neraka selama-lamanya, itu kata Al-Quran. Tetapi orang mukmin, nah ini orang Pak, orang kok sudah muslim, tingkatan paling rendah itu kan orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mulutnya mengucapkan, hatinya mengakui, maka dia sudah termasuk orang Islam. Ini harus kita ingat-ingat biar kita tidak mudah menjudge orang lain itu kafir, nggak boleh. Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan kalau orang kok sudah kiblatnya sama, maka dia muslim, tidak boleh kita kafirkan. Ya, tidak boleh. Hanya karena berbeda pandangan, apalagi hal-hal yang furu'iyah, bapak-bapak, kemudian kok kita mengkafirkan orang lain, itu tidak boleh. Bahkan kalau kata Nabi dalam hadis itu, kalau kita mengatakan kafir kepada orang lain, kok itu tidak betul, maka akan kembali kepada kita. Orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia bisa masuk surga. Nih, makanya kan gitu. Man fi qalbihi iman miskola dzarrah minal iman, gitu kan. Barang siapa yang di dalam hatinya itu ada sedikit aja, miskola dzarrah itu kecil banget loh, dari iman kepada Allah, maka dakhalal jannah. Kan begitu kan hadisnya. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sedikit banget dari keimanan, maka dia akan masuk surga. Terlepas dia tidak sholat, terlepas dia tidak puasa, terlepas dia tidak zakat, terlepas dia mungkin punya uang tidak haji, tetapi dia sudah beriman kepada Allah, dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia ini juga kelak, kata Nabi itu, akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi tentu melewati tahapan-tahapan dulu. Oke,
Tapi kalau orang kafir yang dia tidak percaya adanya Allah, bahkan dia mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah bukan Allah, baru inilah yang akan kekal di neraka. Nah, makanya kita sesama muslim ini nggak boleh kemudian kamu nanti akan masuk di neraka selama-lamanya, nggak boleh. Ya kan? Karena orang yang sudah beriman, walaupun dia amalan perbuatannya itu barangkali ibadahnya belum serajin, belum masih bolong-bolong, mau punya kesempatan untuk dimasukkan ke surga. Walaupun kapan masuknya. Kalau sudah masuk maka abada. Itu bedanya. Orang masuk surga itu pasti selama-lamanya, tapi orang masuk neraka itu ada yang selama-lamanya, yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi ada yang cuma sementara, yaitu orang-orang yang ada iman dalam hatinya, dalam kolbunya, walaupun cuma sedikit, walaupun dia tidak sholat jarang, atau mungkin cuma Jumat saja, atau mungkin cuma Jumat sama hari raya, ya. Tapi ingat, Allah itu punya fadl tadi. Allah itu punya Maha Rahman Rahim, yang bisa jadi Allah suka dengan salah satu amalan orang ini, kemudian akhirnya orang ini bisa dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah ke dalam surga. Bisa. Maka nggak boleh kita kemudian menjudge orang itu ini neraka, nggak boleh. Ini tuntunan Al-Quran. Al-Quran sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang mengatakan Allah mempunyai anak. Jadi ayat keempat adalah wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Ini lanjutannya dari ayat tadi. Dan untuk memberikan peringatan orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Orang-orang Yahudi, wa qalatil yahud inna Uzair ibnullah, kan? Bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Kan gitu kan, orang-orang Yahudi itu kan mengatakan bahwa Uzair itu adalah putranya Allah. Wa qalal masihu wa qalan nasara innal masiha ibnullah, kan gitu. Dan orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwa Masih itu, Isa itu adalah anaknya Allah. Dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, Pak, itu mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Malaikat itu punya punya jenis kelamin perempuan, dan itu adalah anak-anaknya Allah. Jadi kalau tiga kelompok ini diperingatkan oleh Allah, hati-hati kalian. Karena Allah itu dalam surat Al-Ikhlas yang sering kita baca gimana? Lam yalid walam yulad. Jelas Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Maka di sini ayat keempat ini pengen benar-benar memberikan peringatan, makanya dikhususkan nih, dan memberikan peringatan orang-orang kafir. Alladzina itu nanti ditafsirkan di sini adalah min jumlatil kafirin alladzina qalu ittakhadallahu walada, yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai keturunan, Allah itu mempunyai anak. Ini enggak betul. Maka inilah yang tadi saya katakan, kalau kok dia percaya seperti ini, maka dia di nerakanya itu kalau kata Al-Quran itu selama-lamanya. Jangan sampai kemudian kita punya pikiran, malaikat ini berarti keturunannya Allah. Nggak boleh. Karena malaikat ini adalah makhluk lain, berbeda dengan manusia karena diciptakan dari cahaya, dan dia adalah utusan yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan dari keturunan Allah. Dia adalah dalam tanda kutip nih membantu Allah. Dalam tanda kutip, bukan berarti kemudian Allah nggak mampu, bukan. Kan kadang kenapa Allah ini harus punya malaikat? Kan Allah mampu untuk kemudian memberikan rezeki langsung, Allah langsung mencabut nyawanya. Tapi kenapa harus Allah bisa langsung mencatat atau dalam tanda kutip mengawasi hamba-hambanya? Tapi kenapa harus punya malaikat-malaikat? Maka para ulama mengatakan justru dengan adanya malaikat-malaikat ini menunjukkan bahwa Allah itu kekuasaannya begitu hebat. Kan begitu, ya kan? Ada seorang raja ini punya banyak tentara. Ini menunjukkan semakin punya banyak tentara, semakin punya banyak prajurit, maka ini menunjukkan bahwa raja ini hebat. Sama dengan Allah, Allah mampu. Allah bahkan tahu kita mau berbuat apa, di mana Allah sudah tahu dengan zatnya Allah langsung. Tetapi Allah menciptakan malaikat-malaikat ini agar agar orang itu semakin merasa tentang kekuasaannya Allah ini
lebih dahsyat lagi dengan cara Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Ya, jadi yang keempat ini betul-betul mengancam orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Yang kedua, orang Nasrani yang mengatakan bahwa Masih Isa itu adalah anaknya Allah. Yang ketiga adalah kafir Quraisy yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu berjenis perempuan dan itu adalah anak-anaknya Allah. Maka itu tidak betul. Maka lanjutan ayatnya apa? Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka itu kalau saya kasih judul itu mereka hanya asal ngomong tanpa ilmu. Karena apa? Tiadalah bagi mereka perkataan tersebut malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Baik orang-orang itu maupun orang-orang nenek moyang mereka itu tidak apa? Tidak dengan ilmu mengatakan seperti itu, Bapak-bapak. Mereka hanya apa? Mereka hanya kan begini ceritanya. Si Uzair ini kan dikira oleh orang-orang Yahudi itu adalah seorang anak Tuhan. Itu kenapa? Karena dia itu begitu hebat. Maka kemudian orang-orang itu menyimpulkan, oh ini berarti anaknya Tuhan nih, anaknya Allah nih. Allah punya anak. Makanya dalam Al-Quran direkam waqalatil yahudu inna Uzairu ibnullah, bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Karena mereka apa? Mengetahui bahwa Uzair ini hebat melebihi orang-orang lain, dikira anaknya Allah. Seperti Isa juga begitu kan? Nabi Isa ini kan karena saat itu dikasih apa? Mukjizat oleh Allah apa? Bisa menyembuhkan orang sakit ya kan? Bisa kemudian bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal kan? Mukjizatnya Nabi Isa. Kemudian oleh para pengikutnya itu dianggap sebagai anak Allah. Maka kita bersyukur Bapak-bapak punya Nabi Muhammad SAW yang beliau itu kalau digambarkan oleh Al-Quran itu apa coba? Ya ke pasar, ya makan bersama para sahabat, ya kan? Bahkan makannya itu dilihat oleh orang banyak. Kemudian bercanda-canda, masa seperti itu kemudian dituhankan atau bahkan dianakkan Tuhan kan enggak. Makanya Nabi Muhammad ini emang mengambil pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya agar tidak diangkat sampai ke tingkatan Tuhan atau bahkan anak Tuhan. Maka beliau ini ya biasa dalam kehidupan sehari-hari berdagang ya kan. Bahkan kemudian beliau itu juga sebelum menjadi nabi itu apa? Mengembala kambing ya kan, itu ini banget gitu loh, ditekankan banget oleh sejarah ini agar apa? Agar orang-orang ini tidak sampai mengangkat bahwa Nabi Muhammad ini adalah anak Tuhan, anak Allah, seperti halnya Nabi Isa yang diagung-agungkan sampai ke tingkatan anaknya Allah. Atau bahkan ada yang mengatakan itu Tuhan mereka. Saya sebelum lanjut ini ingin kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Bapak-bapak, biar kita ada apa namanya, ada ini juga, tidak hanya saya yang menyampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan atau mau bertanya sebelum saya lanjut ke selanjutnya. Tidak ada, kita lanjut ya. Nih, apa yang itu ilmu tentang hal itu, begitu juga nenek moyang mereka, orang-orang sebelum mereka yang mengatakan hal yang sama. Orang-orang sebelum saat itu Nabi Muhammad datang itu kan sama, bahwa orang Yahudi, orang Nasrani tadi kan mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Mereka hanya ngomong kaburat azumat. Ini dikecam oleh Al-Quran. Al-Quran kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah jeleknya, alangkah besar dosanya, ini tuh kata-kata yang keluar dari mulut mereka bahwa Allah itu punya keturunan. Ini jadi kaburat itu menunjukkan bahwa sesuatu ini itu jelek banget ya kan. Ada dalam surat apa ya, As-Saff kalau nggak salah ya, yang ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan indallah, ya kan, antakulu ma la taf'alun. Itu kan jelek banget kamu bicara tapi kamu tidak melakukannya. Sama dengan ini kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jelek banget, kotor banget ya kan gitu, besar banget dosanya mengatakan seperti itu. Apa yang keluar dari mulut mereka yaitu mengatakan bahwa Allah itu punya keturunan. Ini
akidah anak-anak kita ini perlu juga kita jaga, Bapak-bapak. Karena sekarang ini membuka media sosial itu tidak bisa difilter di situ, ya kan? Siapa yang bisa memfilter coba? Kalau dulu zaman kita cuma nonton TV, ya kan? TV udah diawasi oleh pemerintah, ada KPI, diawasi yang kok kira-kira nggak cocok dengan budaya Indonesia, dengan anak kecil segala macam disensor, nggak boleh tayang. Nah kalau media sosial, anak bisa langsung lihat apa yang ada di Amerika sana, apa yang di Eropa, apa yang di Australia, apa yang di jagat raya manapun bisa dilihat oleh anak-anak kita. Maka kita ini kadang missnya di situ. Yang mungkin juga udah pernah saya sampaikan bahwa kita ini kadang lebih fokus anak kita untuk menjadi orang yang hebat di dunia. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan akidah agama itu kadang kita kesampingkan, dan ini di mana-mana begitu. Makanya kita nggak usah lah ingin merubah ini, merubah orang segala macam. Minimal keluarga kita dulu, karena yang menjadi tanggung jawab kita ini adalah keluarga kita, bukan orang lain. Kecuali kita seorang pemimpin, tapi kita kan pasti nih kita pemimpin bagi keluarga kita. Nah itu yang harus kita pastikan, untuk dari akidahnya dia benar, dari ibadahnya dia syukur-syukur, sholatnya rajin, baca Qur'annya oke, 5 waktunya terjaga gitu kan. Itu kan sudah cukup sebenarnya, dan insya Allah itu dengan seperti itu kita sudah bariklah, sudah terbebas dari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah mereka hanya asal ngomong. Kalau kata Imam Jalaluddin itu adalah kalimatun tamyiz mufassir lidhamir mubham al-mahs bidham mahdhufun ay maqalatan inni yaqulu fi dzalika illa kadhiba. Yang saya katakan di sini adalah perkataan yang tiada lain dari mereka adalah hanyalah perkataan yang dusta belaka. Jadi kalau ada siapapun sekarang ini mengatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya keturunan, berarti ucapan itu hanya dusta, tidak betul. Kita harus yakin dengan akidah kita, tapi kita tidak boleh kemudian menyalah-nyalahkan akidah orang lain di depan orang itu. Paham nih Pak ya caranya ya? Mesti gini, kita harus yakin nih dengan akidah kita bahwa memang Allah itu nggak berketurunan. Tapi dalam hal muamalah kita dengan agama lain, kita tidak boleh kemudian kamu agamanya salah nih. Kalau begitu nggak boleh. Kita harus saling menghormati. Itu yang harus kita tekankan. Tetapi dalam kolbu kita, dalam keyakinan kita harus yakin bahwa agama yang benar-benar betul, yang inna dina indallahil Islam, itu Islam. Itu bagi kita. Tapi nggak perlu kita keluarkan ke orang yang berbeda agama. Ya, yang berbeda agama ya kita tetap baiklah sehari-hari. Mereka lakum dinukum, kan ajarannya gitu ya, lakum dinukum wali yadin. Itu yang harus kita ingat-ingat. Tidak boleh kita bermuamalah dengan orang yang berbeda agama itu dengan cara menyalah-nyalahkan soal agama. Itu tidak diperkenankan oleh Al-Quran dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah adzan, mohon maaf kalau ada mungkin penjelasan atau keterangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dari beberapa ayat tadi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan semoga dengan kita tabarukan dengan tafsir Jalalain ini kita mendapatkan berkahnya, dan juga kita semakin